Pengembang teknologi pembelajaran tentunya memiliki berbagai macam tugas pokok dan juga jabatan fungsional yang tentunya telah diatur oleh perundang-undangan. Di sini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan jabatan fungsional dalam pengembang teknologi pembelajaran. Inilah opini saya. Menurut Permenpan RB nomor 2 tahun 2009 yang telah direvisi melalui Permenpan RB nomor 28 tahun 2017, jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan, pelatihan, atau pelayanan media pembelajaran, sehingga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam ranah teknologi pembelajaran. Secara garis besar, tugasnya meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembang teknologi pembelajaran. Beberapa jenjang dari pengembang teknologi pembelajaran dalam jabatan fungsionalnya, yaitu beberapa diantaranya adalah yang pertama adalah PTP Ahli Pertama, kemudian yang kedua ada PTP Ahli Muda, kemudian yang ketiga ada PTP Ahli Madya, dan yang keempat adalah PTP Ahli Utama. Di mana setiap PTP ini berfungsi di berbagai lembaga dalam lingkungan departemen atau kementerian, non-departemen atau kementerian, TNI dan kepolisian, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran memiliki instansi pembinanya, yang dimana instansi pembina dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Pustekom. Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional berwenang melakukan penetapan angka kredit atau PAK, di mana setiap pemangku jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran mengusulkan secara hierarki daftar usulan PAK atau DUPAK kepada tim PAK yang relevan. Beberapa tugas pokok yang dilaksanakan oleh jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran diantaranya adalah yang pertama dalam dunia pendidikan sendiri itu meliputi pendidikan sekolah, pendidikan dan pelatihan fungsional PTP, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi pembelajaran yang meliputi kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, dan pemanfaatan bawang pengendalian hingga evaluasi baik dari segi sistem, model, maupun media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan profesi di bidang teknologi pembelajaran yang dimana meliputi penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan atau penyaduran buku atau bahan lainnya, pembuatan buku pedoman bidang teknologi pembelajaran, hingga pelaksanaan studi banding mengenai teknologi pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh juga ikut menjadi tugas pokok bagi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Selain telah dibahas tugas-tugas dari jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, lalu apa sih syarat agar kita bisa menjadi pengembang teknologi pembelajaran? Beberapa diantaranya yaitu adalah yang pertama harus PNS. Tentunya jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran ini tidak lepas dari yang namanya pegawai negeri sipil, yang tentunya PNS juga memiliki ujian-ujian tersendiri agar bisa menjadi anggotanya. Kemudian yang kedua adalah berijazah minimal S1 atau D4 di bidang teknologi pembelajaran atau sehari-harinya berkiprah di bidang pengembangan atau penerapan teknologi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah berpangkat minimal penata muda atau golongan ruang 3/A atau 3/A. Kemudian yang keempat adalah setiap unsur penilaian prestasi atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir adalah setelah diangkat maksimal 2 tahun, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus diklat jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.
Mungkin begitu dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan terkait dengan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Sebagai penutup, pengembang teknologi pembelajaran tentunya memiliki peranan yang sangat penting di era digitalisasi pendidikan saat ini, yang tentunya kita sebagai guru ataupun sebagai teknolog pendidikan tentunya memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pengembang teknologi pembelajaran dengan melalui syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.